Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja PPG Transformasi Kedua LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya Zainal Abidin, NIM PPG 25031172636, guru PAI SD Negeri Purwosari 02 Semarang Utara, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Kedua LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi untuk kelas 4 bab 4 menyambut usia balik di semester gasal tahun 2025-2026. Model pendekatan PBL, Problem Based Learning. Semoga apa yang saya kerjakan ini bisa berjalan lancar dan berjalan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Jadi kita setiap harinya harus memiliki target. Targetnya apa? Kita harus lebih baik dari hari-hari kemarin, ya. Perhatikan semuanya. Untuk pertemuan hari ini nanti kita masuk bab 4. Ada yang sudah tahu bab 4 tentang apa? Menyambut usia balik. Nanti sebelum pelajaran dimulai, nanti kita seperti biasa membaca doa dan membaca juz amma dari surat At-Takasur sampai surat An-Nas seperti biasa, ya. Disiapkan juz amanya, silahkan dibuka surat At-Takasur. Sudah? Anak-anak perhatikan semuanya. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita awali dengan baca Fatihah, dilanjut membaca juz amma dari surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Yang membaca dengan baik, dengan sungguh-sungguh, semoga menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Yang membaca dengan baik, dengan sungguh-sungguh, semoga menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Amin. Yang membaca dengan baik, dengan sungguh-sungguh, semoga keluarganya, orang tuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Amin. Dan yang membaca dengan baik, dengan sungguh-sungguh, semoga semuanya anak-anak kelas 4B semuanya menjadi anak-anak yang sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yaqin, summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Tangannya diangkat semuanya, kita bersama-sama membaca doa khatmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna min nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adara fan-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang keras. Allah rahmati cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingat
kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tidak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan Ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Tapo anak soleh, anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Setan, setan, lus. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang juz amannya silahkan dimasukkan, dan buku paket PAI-nya semuanya dikeluarkan dan dibuka bab 4 ya. Sambil final absen silahkan bukunya dikeluarkan dulu. Ardianto Viola Putri Lestari. Sudah semuanya? Ada yang belum dipanggil? Wana Arga Jaladri ya. Semuanya hadir ya ini ya. Nggak ada yang tidak masuk. Sekarang kita lanjut masuk bab 4. Sebelum Pak Yenal memasuki bab 4, Pak Yenal ada sebuah lagu. Nah, karena bab 4 ini kita nanti akan membahas tentang kaitannya menyambut usia balik. Apa sih itu balik? Nah, nanti Pak Yenal jelaskan. Sebelum Pak Yenal jelaskan, Pak Yenal ingin mengajak kalian semuanya bernyanyi supaya nanti pelajaran kita semakin fresh, semakin semangat, dan kalian sedikit mengerti tentang apa itu usia balik. Oke, semuanya diharap berdiri, boleh berdiri semuanya. Berdiri sambil menyanyikan lagu yang ada di depan, tapi sambil dengan nada yang semangat. Bisa? Bisa? Yang semangat lagi, bisa? Oke, kita nyanyikan dengan semangat lagu usia balik ya. Bersama-sama ya. Ku sudah balik dan sudah mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan salah, puasa, mendirikan sholat, masih pula untuk menutup aurat, pusarnya hingga ke lututnya, batas aurat khusus muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Oke, sekali lagi yang lebih semangat, yang keras lagi. Ayo Raju. Ku sudah balik dan sudah mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan salah, puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat, bagi lelaki dari pusarnya hingga ke lututnya, batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan, Pak Inal persilakan duduk semuanya.
Sebelum masuk ke bab 4, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu balik ya. Menyambut, jangan ditulis dulu, usia balik. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu balik? Tadil, salah enggak apa-apa, silakan. Usia dewasa kita, ya boleh. Ada yang lain? Menyambut dewasa, apalagi? Tata. Nah, usia balik itu nanti semua manusia pasti akan mengalami yang namanya usia balik. Manusia kalau khususnya umat muslim ya, kalau sudah masuk usia balik itu tandanya dia harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kewajiban yang diperintah oleh Allah. Menyambut usia balik ini di buku paket kalian ada ya. Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu cukup umur ya, atau akil balik. Tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda ya, seperti tadi yang pertama yang laki-laki adalah mimpi basah, yang perempuan haid atau menstruasi. Terus seseorang yang telah memasuki usia balik ini ya dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilahmu bukan mu'alaf, mukalaf. Kalau mu'alaf itu orang yang non muslim masuk ke agama itu namanya mu'alaf. Kalau ini adalah mukalaf ya, orang yang sudah dikenakan kewajiban itu namanya mukalaf atau orang dewasa, orang yang pikirannya sudah masuk ke usia dewasa ya, dan itu sudah dikenakan kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan lain-lain yang hukumnya wajib. Terus yang kedua, setiap manusia pasti akan ada yang namanya perubahan. Dulu Pak Inel juga pernah usia seperti kalian, kecil, masih SD, Pak Inel pernah ngalami. Dan kita semuanya pasti pernah mengalami yang namanya di usia bayi, pernah ya. Nah, perbedaan sekarang, tumbuhnya sekarang kalian sadar tidak? Semakin tinggi, sadar enggak? Tidak sadar. Nah, seperti Pak Inal, tiba-tiba tumbuh kumisnya, sadar enggak? Enggak tahu, bangun-bangun tiba-tiba kumisnya udah ada. Ya, seperti itu. Ya, kita akan beranjak dewasa dan akan memasuki yang namanya usia balik. Dan nanti kita akan beranjak ke usia tua. Kalau semakin tua pasti badan kita semakin melemah. Tandanya apa? Tandanya kita hidup di dunia itu tidak selamanya, hanya sementara. Maka dari itu perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kita harus tunaikan. Seperti halnya yang fardu tadi ya, yang wajib. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, apalagi membayar zakat ya. Terus ilustrasi perubahan tubuh manusia secara biologis ya, ini ya. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Nah, ayo kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya. Ada yang sudah tahu tanda-tandanya puber itu apa saja? Laki-laki, perempuan. Ada yang jakunnya sudah keluar? Belum ya? Nanti jakun kalian pasti keluar enggak? Yang laki-laki, perempuan enggak? Ya. Jakun itu muncul karena apa tuh, Pak? Apa? Muncul karena apa? Ya ini, tanda-tanda dari usia remaja atau puber. Nanti perubahan-perubahan itu akan muncul di diri kita. Suara kita akan pecah. Pecah itu maksudnya bagaimana? Akan membesar. Nah, nanti itu juga termasuk contohnya.
Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang laki-laki ini ya. Tadi sudah Pak Inal jelaskan, yang laki-laki tandanya adalah mimpi basah atau ihtilam. Nah, ini untuk laki-laki. Yang perempuan yaitu haid atau menstruasi. Kalau semisal Pak, saya selama masuk usia dewasa tidak pernah yang namanya menjumpai mimpi basah. Ya, semisal nanti ya, saya nggak pernah mimpi basah sama sekali, Pak. Nah, terus yang perempuan, Pak, usianya semisal usianya sudah kisaran 10 ke atas atau 15. Pak, saya itu belum menstruasi. Apakah saya itu bisa dikatakan balik? Ya. Jika ada yang belum menjumpai tanda-tanda kedua ini, usia kalian kurang lebih sudah masuk 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, itu sudah dikatakan balik ya, bukan anak-anak lagi. Kalian sudah masuk usia sudah wajib menutup auratnya, sudah wajib melaksanakan tugas-tugasnya. Tugas apa? Tugas yang diperintah oleh Allah. Sholatnya harus dijaga ya. Yang sering kalian tinggalkan itu sholat apa? Subuh, maghrib, isya, asar, dur. Sering kalau asar, kalau ngaji aku sholat. Oh, kalau ngaji sholat asar, kalau dur di sekolahan. Ya, oke. Tata, yang sering ditinggalkan itu sholat apa? Sholat subuh, Pak. Kenapa? Alasannya nggak bisa bangun, padahal sekarang bangun ya. Ya, diingat anak-anak semuanya, sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian sekolah itu diniatkan untuk apa? Belajar, mencari ilmu. Nah, perlu kalian tahu, yang memiliki ilmu itu siapa? Allah, bukan guru ya, tapi pemilik segalanya. Guru hanya perantara. Nah, sebelum kalian meminta ilmu, mencari ilmu, harusnya kalian menghadap pemilik ilmu. Sebelum berangkat sekolah, yuk sholat subuh dulu ya. Baru itu kita ketemu sama teman, sama guru ya, sama manusia lainnya ya. Sebelum kita mencari ilmu, kita harus menghadap pemilik ilmu, yaitu Allah. Dari sini sudah paham? Kalau kita tidak menjumpai mimpi basah maupun haid, tapi usia kita sudah kurang lebih 15 tahun, itu dikatakan balik tidak? Ya? Ya, oke. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kalau tadi menurut fikih itu berarti hukum Islam ya, kaitannya dengan balik tadi. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologis. Nah, ini masih kaitannya dengan balik. Untuk laki-laki nanti kalau kalian sudah masuk usia balik atau dewasa, suara terdengar semakin berat. Ya, beratnya itu bagaimana, Pak? Apakah kita terus nggak bisa bicara? Bukan, melainkan suaranya nanti akan pecah dan akan menjadi suara yang lebih besar. Terus tumbuhnya jakun. Nah, yang ada benjolan di tenggorokan, nah itu namanya jakun. Nah, sekarang kalian belum keluar, tapi nanti kalau sudah besar, sudah masuk usia dewasa atau balik, jakun ini akan muncul dengan sendirinya. Kalian tidak perlu beli. Nah, akan muncul dengan sendirinya. Terus yang ketiga, tumbuhnya kumis. Ada yang di sini kelas 4B yang kumisen? Tata kumisen? Oh enggak ya. Nah, tumbuhnya kumis, tumbuhnya jenggot, dan rambut lainnya. Nanti akan keluar rambut di bagian-bagian lainnya. Seperti apa? Ketiak, nanti akan keluar rambutnya ya. Ini bukan jorok, tapi ini adalah ilmu. Nah, kalian supaya tahu dan nanti pada saat mengalami tidak kaget.
pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Nah, ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologis ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologis untuk anak tadi laki-laki, sekarang perempuan. Suara terdengar lebih halus. Nah, ada nggak perempuan kelas 4B yang suaranya nggak halus sekarang? Oh ada ya. Nanti kalau kalian sudah masuk usia dewasa atau balik, suara kalian terdengar akan lebih halus. Tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh sama halnya dengan laki-laki. Semisal Pak, atau tanya sama mamahnya, Mah, kemarin ini nggak ada bulunya, sekarang kok keluar bulunya, no? Ya, jangan kaget. Itu memang semuanya mengalami dan itu termasuk tanda-tanda balik. Terus yang ketiga, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh. Yang pertama, pinggul dan dada. Ya, kalian nanti pasti akan mengalami perubahan-perubahan seperti ini. Ya, kalau sudah muncul perubahan-perubahan seperti ini, tandanya kalian sudah masuk usia Kalau sudah masuk usia balik, jangan main-main lagi. Yang tadinya meninggalkan sholat dengan santai, sekarang nggak boleh ya. Kalau bisa dimulai dari sekarang, kita sudah terbiasa sholat 5 waktu. Nanti kalau sudah masuk usia balik, kita sudah terbiasa melaksanakan. Akhir adalah menstruasi atau haid ya, nanti keluarnya darah kotor. Nah, Pak, semisal nanti kalian yang perempuan tiba-tiba perutnya sakit terus keluar darahnya, aduh, jangan kaget ya, berarti kalian sudah masuk usia sekarang balik. Pak Zainal bagikan cari kelompok, satu kelompok 3, bentar, satu kelompok 3 anak. Yo, mejanya boleh kalian satukan, tapi nanti setelah itu dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari kelompok saya yang terdiri dari 3 murid yang bernama Parta, Nuril, dan Farid. Saya akan membacakan beberapa contoh aturan pada kolom berikut. Akidah meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Puasa, 2. Mengaji, 3. Sholat 5 waktu dan tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Ibadah sholat 5 waktu: 1. Subuh, 2. Zuhur, 3. Asar, 4. Maghrib, dan 5. Isya. Tidak boleh meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Akhlak berbakti kepada orang tua: 1. Tidak boleh membantah orang tua. 2. Tidak boleh memarahi orang tua. Harus berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Parta, Nuril, dan Farid. Silakan kembali ke teman. Untuk selanjutnya, untuk kelompok yang perempuan, kelompoknya Zahra dan Azalia dan Anin, silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya
Perkenalkan, nama kelompok saya Zahra Azalia, kelas 4B, nomor absen 126. Akidah meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Setiap hari Allah memberi nafas kita. 2. Allah selalu memberi rezeki kepada kita. 3. Allah memberi kecerdasan kepada kita. 4. Allah selalu memberi kesehatan kita. 5. Allah memberikan pikiran yang benar. Kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat 5 waktu: 1 subuh, 2 zuhur, 3 asar, 4 maghrib, 5 isya. Kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Akhlak berbakti kepada orang tua: 1. Tidak boleh membantah orang tua. 2. Tidak boleh berbicara kasar dengan orang tua. 3. Selalu mendoakan orang tua. 4. Selalu membahagiakan orang tua. 5. Berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua. 6. Memenuhi kebutuhan orang tua. Kita tidak boleh selalu berbohong kepada orang tua. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Zahra. Alhamdulillah, belajar kelompok kelas kita, kelas 4B, semuanya sudah selesai. Sebagian ada yang sudah maju ke depan, yaitu kelompoknya Zahra dan kelompoknya Parta. Ya, Final ingin menyinggung sedikit tentang kaitannya dengan akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah, hubungan kita dengan Allah. Setiap hari Allah memberi nafas kepada kita. Nah, dengan seperti itu kita yakin dengan adanya Allah. Terus ibadah, yaitu sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Oke, bagus. Akhlak berbakti kepada orang tua: tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh berbicara kasar dengan orang tua. Oke, semuanya sudah paham. Di sini ada ndak anak-anak yang terkadang suka membantah orang tua, bentak orang tua? Nah, ada yang tidak, ya. Jangan diulangi karena kalian sudah masuk usia mendekati dewasa atau balik, ya. Senangkan orang tua kalian, ya, karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Terima kasih. Tandanya apa? Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Terima kasih. Berikan yang terbaik dari dirimu dalam setiap pelajaran, karena tidak ada usaha yang sia-sia. Karena waktunya sudah selesai, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah tutur kata, Pak Yainal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matahari terbit dari timur, awan terbang membumbung tinggi. Tidak ada yang tahu batasan umur. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Sekian dari Pak Yainal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.